temen yang punya usus buntu yang pernah saya temui ya, selalu harus dioperasi. Apakah benar? Jadi ya kalau secara teori solusi atau tata laksana untuk usus buntu itu ya operasi, surgery, diangkat usus buntunya. Kenapa sih? Karena usus buntu itu dia rudimenter itu hampir tidak memiliki fungsi gitu. Dan kalau misalnya dia meradang ya berarti sudah menimbulkan masalah, ya dibuang. Dan sifat emergensinya tuh ada. Jadi operasinya bersifat emergensi. Karena kalau misalnya ditunda ada kemungkinan dia pecah. Nah kalau dia pecah level sakitnya itu naik. Yang tadinya hanya meradang jadi bisa ada nanah. Kalau nanahnya pecah bisa nanahnya nyebar ke seluruh perut. Menyebar ke seluruh perut. Jadinya tingkatan penyakitnya jadi berbeda, namanya peritonitis gitu. Bisa jadi, sampai pecah itu kenapa dok? Karena si daya tahan tubuhnya nggak bisa lagi menampung si nanah yang sudah si mikroperforasi atau kebocoran mikro yang udah terjadi karena peradangan si usus buntu. Jadi usus buntu yang sudah meradang kan dia semakin membengkak. Terus di dalamnya itu kan sebenarnya ada mukus bercampur dengan feses dari hasil pencernaan. Nah, kalau dia semakin membengkak, berarti dindingnya semakin tipis. Daya tahan dindingnya itu semakin tidak baik, sehingga bisa terjadi kebocoran kecil. Kebocoran kecil itu jadi infeksi di luar dinding si APP-nya, si usus buntunya. Kemudian jadi nanah. Nah, kalau nanah itu nggak berhasil dilingkupi sama daya tahan tubuh, nanahnya jadi nyebar ke seluruh perut. Nah, itu yang disebut dengan peritonitis. Pada level itu biasanya pasien udah tidak bisa bangun lagi dari tempat tidur, nyerinya udah di seluruh perut. Nah itu operasinya udah lebih tinggi lagi dari pengangkatan usus buntu biasa. Operasi usus buntu itu bisa dilakukan hanya sekali atau memang bisa juga terjadi pengulangan gak sih dok? Oh harusnya enggak ya, karena usus buntu tuh the one and only, cuma ada satu. Jadi kalau udah diangkat, udah pernah operasi usus buntu, berarti case yang ini bukan usus buntu nih. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mungkin ya ada kasus berulang pada usus buntu gitu ya dok ya? Gak mungkin. Oke, misalnya nih penyebab dari dia sakit usus buntunya misal salah satunya dari makanan, misalnya kita bilang gitu ya, makannya nggak kurang sehat lah gitu. Nah setelah operasi usus buntu dia balik lagi tuh ke pola makan yang nggak sehat itu, bisa terjadi lagi nggak? Enggak, karena usus buntunya udah nggak ada. Usus buntunya udah nggak ada. Jadi mungkin ke penyakit lain gitu penyakit ya. Lain, ya. Peradangan usus yang lain bisa, atau malah next stage ke tumor juga bisa. Kalau memang pola makannya nggak baik terus gitu. Tapi kalau si usus buntu sendiri kalau sudah diambil ya sudah. Berarti selain makanan penyebabnya apa aja tuh dok? Nah, jadi kalau usus buntu itu intinya dia sumbatan pada lumen. Jadi dia itu kan seperti umbai cacing, andaikan ini usus besar kita, ini si usus buntu. Dia memproduksi mukus untuk dibuang ke arah sini, ke arah si usus besar. Kalau terjadi sumbatan di sini, di pangkalnya, di sini kan mukusnya nggak bisa keluar, bengkak. Nah itu yang terjadi. Nah sumbatan si mukus ini nih, yang bisa macam-macam. Pernah juga bisa cacing. Cacing? Ternyata ada nyumbat di situ. Di muaranya. Kenapa bisa cacing main-main ke situ dok? Bisa. Jadi di dalam tubuh kita tuh bisa juga kita punya cacing. Askaris biasanya. Askaris. Ya. Kemudian bisa juga yang paling sering itu fekalit. Feses yang mengeras. Itu yang paling sering ada di pangkal. Dan feses yang mengeras itu juga hubungannya sama makanan dong. Kurang serat misalnya gitu ya. Itu jadi si makanan yang kurang sehat ini tidak langsung menyebabkan usus buntu, tapi dia menyebabkan kemungkinan sumbatan di sini. Nah, kalau pada anak kecil muaranya ini biasanya belum sempit dia, jadi masih berbentuk V. Jadi harusnya jarang fekalit nyangkut di sini. Kalau pada anak kecil yang paling sering nyebabin usus buntu itu karena dia infeksi. Jadi di dinding usus buntu itu sama dengan di dinding usus yang lainnya, itu ada kelenjar getah bening. Nah, itu akan meradang apabila anak sedang batuk pilek atau sedang diare. Ketika dia meradang, jadi muaranya menyempit. Nah, terjadilah usus buntu. Itu ngomong-ngomong soal anak-anak nih dok, biasanya orang-orang yang saya temui itu kalau operasi usus buntu rata-rata sudah dewasa.
Kalau misalnya terjadi sama anak-anak harus dioperasi juga gak? Harus dioperasi juga. Oke. Harus dioperasi juga. Iya. Biasanya anak-anak itu yang pertama makannya belum macam-macam ya. Makanya belum macam-macam. Kemudian yang kedua, anak-anak itu jarang dia bisa notice sama keluhan sebelum terjadi usus buntu atau pada saat usus buntu. Kadang dia kebanyakan pasien anak-anak itu datang sudah agak terlambat gitu. Jadi ketika masih nyeri perut kanan bawah dia masih bisa main, masih bisa ini. Jadi orang tuanya juga nggak notice gitu.